Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk duduk kembali di majlis kita yang mulia ini untuk melanjutkan faedah ilmu yang kita ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Asy-Syar'iyyah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, dan kita masuki bab yang ke-41, yaitu babun nahi nil ughlutat wal masail al-ara'iyyah, bab larangan dari menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang disebut dengan ughlutat, yaitu masalah yang sulit, yang tidak mudah dipahami oleh manusia. Wal masail al-ara'iyyah, dan masalah-masalah yang belum terjadi. Kadang sebagian kita ketika ingin menyampaikan sesuatu, khususnya mereka para dai atau juga para penceramah, menyampaikan kepada jamaah sesuatu yang sulit dipahami oleh orang-orang awam atau oleh khalayak pada umumnya, maka yang demikian dilarang. Apalagi sesuatu yang nalar manusia tidak sampai, sebagaimana disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, haditsun nas bima ya'rifun atuhibbu an yukazzaba Allah wa rasuluh. Sampaikan pada manusia sesuatu yang mereka faham. Apakah engkau suka bila Allah dan Rasulnya didustakan dengan sebab dirimu? Ini batasan. Oleh karenanya, apabila seseorang dari kita menjadi penyampai ilmu, maka gunakan sesuatu yang mudah dipahami oleh manusia. Demikian juga masalah-masalah yang disampaikan, tidak masalah-masalah yang pelik, yang sulit, atau yang masalah yang belum terjadi. Ini dilarang. Demikian juga sebaliknya, bagi kita yang belajar ilmu, maka tidak bertanya kepada ahli ilmu sesuatu yang menyulitkan dia atau sebagai sebuah ujian yang akhirnya manusia tidak lagi mau mendengar apa yang dia sampaikan dari nasihat. Karena orang-orang awam pada umumnya ketika menilai orang alim dilihat dari bagaimana dia bersikap terhadap permasalahan yang disampaikan kepadanya. Mereka menilai orang alim adalah apabila bisa menjawab dan bisa menjelaskan permasalahan-permasalahan apapun yang disampaikan kepadanya. Dan mereka tidak peduli apakah permasalahan yang disampaikan itu jawabannya benar ataukah keliru, karena memang mereka tidak mengetahui. Maka mereka akan menilai fulan bagus, fulan masya Allah, fulan alim, sebatas dari beraninya orang itu menjawab setiap permasalahan atau pertanyaan yang sampai kepadanya. Oleh karenanya disampaikan sebagian ulama, diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang maknanya janganlah engkau jadikan dirimu
sebagai jembatan, maka janganlah engkau jadikan punggungmu sebagai jembatan untuk orang lain menuju Jahannam. Maknanya jangan sampai engkau menyampaikan sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya, tidak menjawab setiap permasalahan yang engkau tidak mengetahuinya, sehingga menghantarkan orang lain masuk dalam Jahannam dengan sebab dirimu. Inilah batas, khususnya permasalahan-permasalahan yang asing atau yang janggal atau yang sulit dan yang belum terjadi. Seperti contohnya, Ustaz, seandainya kita ke bulan, maka kiblatnya kemana, Ustaz? Karena sebagian ulama mengatakan, sebagiannya menyandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, akan ditanya balik, apakah terjadi? Belum. Maka nanti kalau sudah terjadi, tanyakan. Jadi Islam ini begitu mudah, tidak mengada-ada. Segalanya apa yang dialami oleh manusia. Makanya di sini penulis Hafiz Ta'ala membahas khusus masalah ini yang memang jarang diperhatikan oleh kita, namun kita menjalaninya atau melakukannya. Apa dasar beliau membahas masalah ini? Beliau menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Shad ayat yang ke-86. Qul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Katakan, aku menyampaikan ini tidak mengharapkan balasan apapun dari kalian, dan aku bukanlah orang yang membebani beban yang berat baik pada diri atau pada kalian. Oleh karena kaidah dalam syariah, sebagaimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya di surat At-Taghabun, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sampai batas kemampuan kalian yang maksimal. Tidak boleh lebih dari itu. Demikian juga firmankan di surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani setiap jiwa melainkan maksimal dari batas kemampuannya. Itulah agama kita. Sehingga Allah melarang siapapun untuk membebani siapapun di luar kemampuannya. Allah firmankan, la yukallifullahu, Allah menyebutkan la ikraha fid din. Tidak ada ikrah, tidak ada paksaan dalam agama ini. Kemudian beliau bawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Hadis muttafaqun alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, inna a'zamal muslimina jurman man sala an syai'in lam yuhram fa hurrim min ajli mas'alatih. Sesungguhnya seorang muslim yang dosanya sangat besar di sisi Allah adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang awalnya sesuatu ini belum diharamkan atau tidak diharamkan, lalu dengan sebab pertanyaannya maka menjadi diharamkan. Oleh karenanya Nabi SAW melarang para sahabat bertanya. Para sahabat Muhajirin dan Ansar larang untuk bertanya sesuatu yang berdampak pada perkara ini, sehingga mereka apabila mendapati ada orang-orang asing datang atau Arab Badui datang dan bertanya kepada Nabi SAW, maka mereka senang. Ya, mereka senang karena berarti dengan itu mereka mendapatkan faedah ilmu. Nah, apabila kita mendapati ayat Al-Quran dia menyebutkan, contohnya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu tentang sesuatu. Misalkan di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang haid.
yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ini bertanya bukan sahabat Muhajirin dan Ansar, tapi orang-orang awam dari kalangan Badui atau juga orang awam yang mereka diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Mengapa Yahudi menyuruh dengan sahabat untuk bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah-masalah ini? Dalam rangka fitnah, dalam rangka ujian, untuk mengetahui apakah betul ini Nabi atau bukan. Faedah dari bab ini, dia katakan, qala Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bain Ilmi al-Fadl. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, ar-ra'yu al-mazmum fi hadhihi al-athar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in huwa al-qawlu fi ahkam syara'i ad-din wa dhunun. Yang dilarang dalam masalah ini yang disebutkan dalam asar Nabi SAW, itu hadis beliau yang sahih, dan juga para sahabat serta tabi'in adalah ucapan-ucapan tentang hukum-hukum syariat dan prasangka-prasangka. Jadi Islam membatasi kita semua, khususnya bagi orang-orang alim, untuk tidak berbicara masalah-masalah hukum di luar dari kemampuannya. Jangan sampai dengan prasangka, menurut saya masalah ini haram, menurut saya masalah ini boleh. Nah, ini jangan. Karena bagaimana sudah kita ketahui bahwa kita dalam masalah agama ini harus jujur. Itu saya tahu atau tidak tahu. Khususnya orang-orang alim, jika tidak tahu maka katakan tidak tahu. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan tentang malaikat di surat Al-Baqarah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maksud engkau, kami tidak mengetahui kecuali ilmu yang kau ajarkan kepada kami. Demikian juga Nabi kita SAW menyebutkan demikian. Disebutkan dalam hadis Jibril ketika ditanya tentang hari kiamat, beliau katakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya ini yang bertanya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab adab tabul ilmi ucapan la adri, saya tidak tahu, nisful ilmi, merupakan setengah dari ilmu. Jadi kita apabila ingin mengetahui alimnya seseorang, bukan dia bisa dan beraninya menjawab setiap permasalahan. Tidak. Dilihat dari sanggupkah, mampukah dia mengucapkan, saya tidak tahu masalah ini kecuali demikian-demikian. Menjadi hiasan bagi dirinya. Demikian juga orang awam dari kita, jangan mencari-cari permasalahan. Masalahnya apa ya tadi ya? Apa ya? Jangan. Pertanyaan yang akan kita sampaikan adalah pertanyaan yang memiliki sisi penting dalam hidup kita, baik dalam masalah pelaksanaan syariat atau dalam masalah kehidupan atau semisalnya. Bukan mengada-ada atau mencari-cari. Yang kemudian ketika kita tanyakan lalu kita akhirnya menolak kebenaran. Itu seperti pertanyaan sebuah ujian. Contohnya saya ingin tahu nih, Ustaz ini Ahlus Sunnah atau bukan? Saya tanya, Ustaz, Allah di mana Ustaz? Ketika dijawab dengan kaidah syariat, wah ini Ustaznya Wahabi. Akhirnya dia bagaimana? Pergi. Menghalangi diri dari petunjuk. Maka jangan. Ini yang menjadi batas. Wal istighal bi hifdzil mu'dalat wal ughlutat, dan sibuk dengan permasalahan-permasalahan yang hal ini masalah yang tidak penting dalam agama seorang, bahkan masalah ughlutat, yaitu hal-hal yang tidak memiliki nilai. Maka jangan. Sehingga setiap muslim hendaknya melihat kesibukannya dalam masalah agama khususnya.
Nabi kita menyebutkan SAW dalam wasiat secara umum, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah kalian dalam apa yang bermanfaat untukmu. Bermanfaat, apa itu manfaat? Itu memberikan kebaikan, baik kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Jangan, oh ini baik tidak. Termasuk dari apa yang kita baca, dilihat sisi manfaatnya. Apakah sekedar hiburan atau memang berikan manfaat? Seperti itu. Itu contohnya kita ingin membaca tentang kisah-kisah. Apa yang kita inginkan dari kisah ini? Dan kisah ini kisah yang bagaimana? Apakah penulisnya menyebutkan kisah-kisah sana kisah yang memberikan keteladanan, atau kita sekedar kisah penghantar tidur saja, yaitu angan-angan atau fiksi? Maka dilihat. Contohnya kisah tentang Abu Nawas. Ini banyak yang menyukai. Oh ini fiktif, hilangkan. Jangan hadirkan dalam kehidupan kita kisah keteladanan para sahabat. Baca, karena di sana memberikan manfaat. Demikian kita seleksi dalam mengambil informasi dari apa yang kita baca. Demikian juga ketika kita duduk di majlis ilmu, apakah duduknya kita di majlis tersebut menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambah rasa takut kita kepada Allah, menambah semangat dalam beramal saleh, ataukah ternyata majlis itu hanya sekedar majlis hiburan yang isinya hanya canda, tawa, apalagi olok-olok terhadap agama. Itu yang kita dapati contohnya ceramah-ceramah agama sekarang seperti sekedar penghias suatu acara saja. Acara pernikahan, acara khitanan, menghadirkan hiburan-hiburan, lalu malamnya ditutup dengan ceramah agama. Maka kita harus lihat duduknya kita di tempat tersebut untuk apa? Karena ilmu diambil dari majlis yang di sana kosong dari maksiat, kosong dari bercampurnya dengan penyimpangan-penyimpangan. Ini perlu kita perhatikan. Waraddul furu' wan nawazil ba'duha ala ba'd qiyasan duna raddiya ala usuliha. Kemudian membenturkan masalah-masalah furu' yang terjadi dengan apa yang sudah ditetapkan kiasnya para ulama yang mereka menetapkannya sesuai dengan kaidah-kaidah usul. Seperti contohnya, ada orang yang mengatakan tentang suatu masalah, lalu ditolak permasalahan ini oleh orang alim dan mengatakan kalau itu tidak boleh, berarti ada satu perkara dalam Islam ini sekarang ini yang tidak boleh, karena memang ini tidak dijumpai pada zaman Nabi SAW. Contohnya adalah membayar zakat fitrah dengan beras. Tidak ada dalam hadis Nabi SAW satupun zakat fitr dibayar dengan beras. Ini kan kias, dan kias boleh-boleh saja. Maka untuk menghalalkan suatu perbuatan yang secara kaidah syar'i ini dilarang, kemudian melirik pada suatu permasalahan yang memang ulama sudah menetapkannya dari masa ke masa dengan kias yang mereka sepakati, sehingga seakan-akan menjadi ijma' mereka untuk menghalalkan suatu masalah yang ditolak oleh sebagian besar dari para ulama. Ini contoh. Jadi dibenturkan satu dengan yang lain. Kalau ini tidak boleh, maka yang itu juga tidak boleh.
Kalau itu boleh, maka yang ini harus boleh, begitu. Nah, ini tidak benar yang seperti itu. Wan nazar fi 'ilaliha wa i'tibariha, orang yang alim dalam menilai sesuatu harus mengkaji antara boleh dan tidak bolehnya dari dasar-dasar ilmu agama yang sudah digariskan para ulama kita terdahulu. Contohnya, mengapa tadi zakat fitr boleh dengan beras? Mengapa tidak boleh dengan ini? Ini ada cara menilainya, ada panduannya, ada dasar-dasarnya. Sehingga dalam masalah ini yang demikian dianggap, yang itu tidak dianggap. Kemudian beliau katakan fasta'mala fiha ar-ra'yu, sehingga lebih memilih menggunakan pendapat, maka ini dihindari. Lebih mengutamakan menggunakan pendapat, maka dihindari. Karena Islam ini dalam masalah-masalah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya bukan dengan akal, tapi dengan nas. Oleh karenanya, mana kita sebutkan di majlis yang lalu, apabila kita mendapati penjelasan suatu masalah dari seseorang yang kita tidak kenal, bagaimana dia dalam beragama, setiap masalah yang disampaikan olehnya tidak harus diyakini dan diamalkan atau juga ditolak. Seperti yang dikatakan Imam Malik rahimahullah taala, kullu qawlin yu'khadhu wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Ucapan siapapun boleh diambil, boleh ditolak, kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu nas. Maka bila itu bukan nas, bukan dalil, bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi SAW yang sahih, selain itu penjelasan berupa maslahat, maka dilihat. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita dua unsur alat penimbang masalah-masalah yang sampai pada kita, khususnya dalam masalah agama. Yang pertama, Allah memberikan kita fitrah. Kita firmankan surat Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkan wajahmu kepada Allah. Ulama tafsir, itu ibadahlah kepada Allah dengan ikhlas. Itulah fitrah dari Allah yang ditetapkan untuk manusia ketika mereka diciptakan, dan tidak akan pernah ada perubahan. Ini akan senantiasa ada pada setiap orang. Maka apabila kita mendapatkan informasi suatu masalah, maka sikapi dengan fitrah kita. Betulkah begitu? Maka fitrah yang salim, fitrah yang lurus akan menerima atau menolak. Ya. Karena penjelasan-penjelasan manusia umumnya dalam suatu masalah-masalah khusus yang tidak dijumpai dalam nas, maka dengan kias. Kias itu menggunakan perumpamaan-perumpamaan atau menggunakan akal. Apakah itu boleh atau tidak? Boleh. Maka kita dengan fitrah. Bagi yang fitrahnya selamat, yang masih lurus, bisa langsung menangkap. Bila fitrah kita juga sudah banyak tercemari, maka gunakan yang kedua, yaitu akal. Akal yang belum diarahkan oleh hawa nafsu, akan berpikir dengan jernih. Jika akal pun tidak mampu, maka Allah perintahkan yang ketiga. Apa itu? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli zikir jika kalian memang tidak mengetahui. Ahli zikir yang menjadi panduan untuk kita bertanya padanya, ahli zikir yang bagaimana? Ahli zikir yang tadi kita sebutkan juga sifatnya secara
umum itu orang yang jujur, orang yang amanah, dan dia bertanggung jawab. Karena dia tahu apa yang dia sampaikan akan dia pertanggungjawabkan di hadapan manusia di dunia ini dan di hadapan Allah nanti di akhirat. Sehingga dia berhati-hati dan dia pun amanah. Karena demikianlah ilmu yang dia pelajari, yang dia dapati. Dan dia pun jujur. Karena memang demikianlah yang saya yakini. Jangan sampai apa yang disampaikan lewat lisannya bertentangan dengan apa yang diyakini. Min ajli syai' minad dunia. Hanya untuk ingin dapatkan sesuatu dari dunia. Apakah mendapatkan pengikut, mendapatkan sanjungan atau semisalnya, maka jangan. Inilah orang alim yang kita menjadikan dia sebagai panduan kita dalam memahami ilmu agama. Demikian yang harus kita lalui dalam menimbang suatu masalah yang sampai kepada kita dalam masalah-masalah yang pelik atau masalah-masalah yang asing. Berkatan fasta'mal fiha ar-ra'yu qabla an tanzil. Maka sebagian orang yang menyampaikan ilmu sebelum kejadian terjadi menggunakan akal dulu, pendapat dulu. Apabila demikian maka demikian, menurut saya demikian, maka jangan. Dalam menetapkan suatu masalah, para ulama menyebutkan menunggu sampai terjadi. Belum terjadi maka mereka tidak bahas. Kan itu berarti at-taklif ma la yukallaf, membebani sesuatu yang belum terjadi. Wa furri'at wa syaqqaqat qabla an taqa'. Orang-orang semacam itu sudah memberikan kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan dari suatu masalah padahal belum pernah terjadi. Wa takallama fiha qabla an takun birra'yi al-mudhari' lidh-dhann, dan bicara tentang suatu masalah sebelum terjadinya dengan akal yang lebih cenderung pada prasangka, maka jangan. Ya. Terus contohnya tadi, Ustaz, kalau saya ke bulan, bagaimana sholatnya? Waktu-waktunya apakah sama dengan di bumi? Maka kamu mau berangkat? Iya, saya mau berangkat. Sudah terjadi belum? Mengalami belum? Belum, berangkat dulu. Mengapa? Karena di bulan tidak ada yang tahu matahari terbitnya bagaimana dan bagaimana belum tahu. Sampai ketika terjadi baru diceritakan, Ustaz demikian, demikian, demikian. Nah, ada gambaran, maka baru diberikan penjelasannya. Itu pun bila alim ini tahu dasar-dasar ilmu yang terkait dengan masalah itu. Bila tidak, maka kembali kepada asal, yaitu ucapan, dalam hal ini saya tidak tahu. Namun ketika kemudian orang yang datang itu memiliki keterbatasan untuk mendapatkan ilmu, maka dia pun akan membantu dia untuk mencari solusi. Karena muamalah bersama dalam agama kita dibangun di atas at-ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagian yang lain mengatakan, kata beliau, wa fil istighali bi hadza wal istighraq qabla ta'til sunan wal ba'th ala hamliha wa tarkil wuquf ala ma yalzam al wuquf alaihi minha wa min kitabillah azza wa jalla wa ma'anihi. Menyibukkan diri dengan masalah-masalah seperti itu, yang tadi yang sulit, kemudian yang mengada-ada, adalah berarti usaha untuk meniadakan sunnah dan meniadakan pembahasan masalah dan meninggalkan kebiasaan untuk tegak di atas dasar-dasar syariat
dari kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan. Contoh yang sering terjadi setiap tahun dan sebentar lagi juga terjadi, yaitu menetapkan awal Ramadan dan akhir Ramadan. Dengan apa itu? Dengan ilmu hisab. Itu detail. Lalu Ramadan tahun ini insyaallah tanggal 11 April misalnya. Lalu apa fungsinya ada syariat ru'yatul hilal? Kemudian adanya apa? Musyawarah antara waliul amri dengan ulama menetapkan masalah itu. Mana syarat itu? Dihilangkan. Mengapa? Karena sudah ditetapkan sebelum terjadinya. Islam itu permasalahan yang ada dengan sebab. Segala sesuatu dengan sebab. Maka sebelum terjadi sebabnya dulu ada tidak? Ini yang perlu kita pahami. Karena dalam masa ini sudah ditetapkan Nabi SAW. Dia katakan, nahnu ummatun ummiyah. Kami ini umat yang ummi. La naktub wa la nahtib. Tidak mencatat, tidak menghitung. Ummi itu bukan bodoh, bukan ya. Keliru kalau orang mengatakan ummi itu bodoh. Keliru. Ummi itu tidak menulis, tidak menghitung. Itu ummi. La naktub wa la nahtib. Asyaru hakadha, asyaru hakadha. Satu bulan itu secara normal sekian, itu 29. Perhitungan bulan yang normal 29. Min ghumma alaikum faqmilu sya'ban 30 kama qala sallallahu. Jika ternyata mendung, genapkan Sya'ban jadi 30. Selesai. Di tempat lain terlihat, silahkan. Mudah. Sebabnya ada, dijalani. Tidak ada, tidak jalani. Seperti itu. Ini contoh mudahnya Islam. Maka beliau juga sebutkan ad-dinu yusrun. Agama ini adalah mudah. Wa man syadahu ghalabahu. Barang siapa yang persulit diri, dia akan dikalahkan oleh anggapannya tersebut. Kemudian beliau katakan, qala Hafidz Hajar rahimahullah taala fi Fathul Bari. Qala ba'dul a'immah, sebagian imam agama ini berkata, wa tahqiq fi dzalika anna al-bahtha amma la yujad fihi nassun ala qismain. Menetapkan masalah ini, kata beliau, bahwa membahas suatu masalah yang belum terjadi ada dua keadaan. Ahaduhuma, yang pertama, an yabhath an dukhuli fi dalalatin nas ala ikhtilafi wujuhiha fa hadha matlubun la makruhun bal wa rubbama kana fardan ala man ta'ayyana alaihi minal mujtahidin. Membahas suatu masalah yang belum terjadi dengan berbagai macam keadaannya, maka ini dituntut, tidak dibenci. Bahkan mungkin jadi suatu yang fardu bagi sebagian orang dari kalangan mujtahid. Ya, dari kalangan mujtahid. Contohnya misalkan masalah virus di tahun yang lalu. Terdengar virus di suatu tempat. Lalu sebagian ulama di negeri yang lain membahas, mengkaji bagaimana ini kalau virus itu terjadi di sini, apakah kemudian muslimin dianjurkan untuk tidak salat berjamaah, tidak salat Jumat, dikaji oleh mereka, padahal belum terjadi. Maka ini boleh, karena kemungkinannya hal itu terjadi. Maka dituntut menjadi fardu bagi sebagian ulama yang mujtahid kelasnya, bukan sembarang orang, bukan. Namun kadang sayangnya sebagian kita sudah merasa diri kelasnya sudah kelas mujtahid, sehingga berani menetapkan dan mengomentari sebagian pendapat. Tanihima, yang kedua,
an yudaqqiqan nazar fi wujuhil furuq fa yufraqu bainal mutamathilan bi farqin laysa lahu atharun fi syara' ma wujudi wasfil jama' aw bil 'aksi bi an yajma' baina mutafariqan bi wasfin tardiyyin mathalan fa hadzal ladzi damu salaf, yaitu mengkaji suatu masalah dengan detail rinci, dengan cabang-cabangnya dan sebagainya, membedakan yang satu dengan yang lain, padahal semisal yang tidak berdampak sedikit pun pada pelaksanaan syariat. Ya, maka yang demikian inilah yang dicela. Yang dicela. Mengapa demikian? Karena membebani diri. Contohnya tentang masalah vaksin. Ini kaum muslimin divaksin atau tidak? Kalau divaksin nanti begini, kalau vaksin yang begini harus begini dan begini, terus dikaji. Padahal itu tidak berdampak sedikit pun. Maka lepaskan itu, serahkan kepada ahlinya. Dan tentunya tentang sikap-sikap atau sikap yang harus diambil oleh orang alim secara khusus dan juga orang awam secara umum dari kaum muslimin terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin secara umum, yang di sana menuntut sikap seorang waliul amri, maka dia harus pertama husnuzon kepada pemimpinnya dan ulama. Husnuzon. Yang kedua, tawakal kepada Allah dalam menjalaninya. Yang ketiga, bersyukur karena mendapatkan pemimpin yang memperhatikan maslahat muslimin. Yang keempat, bersabar. Ternyata ketika menjalani lalu mendapatkan madarat. Ini harus diambil langkahnya. Namun tersebar, yang ini merupakan perkara-perkara yang buruk, penilaian yang buruk pada pemimpin, suuzon. Ketika mereka menetapkan demikian lalu menilai langsung, ini keliru. Contohnya pada kejadian kemarin, masih ingat ya? Apa itu? Ketetapan dibolehkannya investasi untuk membuat minuman keras. Suuzon muncul pada pemimpin. Husnuzon dulu, husnuzon. Beliau menetapkan itu karena sudah mengkaji dengan orang-orang yang dianggap ahli. Tapi bisa jadi ahli yang dianggap itu adalah bagaimana? Yang memiliki hal yang menyimpang, yang dia tidak tahu. Karena seorang pemimpin itu tergantung dari bitonahnya, pendampingnya. Maka ketika mengetahui, doakan semoga Allah menjaga dia dan mengarahkan dia kepada kebaikan dan petunjuk. Lalu bagi yang punya kesempatan dan mampu untuk datang, menyampaikan nasihat dan penjelasan. Dan nyatanya ketika itu dilakukan oleh kita yang kita awam jauh dari mereka, dengan doa dan ulama yang memiliki akses untuk bisa bicara kepada pemimpin langsung menyampaikan, apa yang terjadi? Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk dengan membatalkan ketetapan tersebut. Ini hikmah besar. Ini yang harus kita selalu hadirkan sikap kita kepada pemimpin siapapun, mau pemimpin pusat, pemimpin daerah, begitu. Doa untuk kita orang awam dan orang yang alim datang kepadanya, empat mata bicara, sampaikan tentang sisi buruk dari hal tersebut yang lebih dominan daripada sisi baiknya. Demikian, sehingga hiduplah syariat yang sudah ditetapkan dasar-dasarnya yang diambil dari kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan bicara sesuatu yang membuat rancu, apalagi membuat isruh dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin.
Kemudian berikutnya beliau katakan, faedah yang ketiga, al-masalah allati saqata anha syara' innama hiya afiyatun minallah. Permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kaum muslimin yang syariat tidak bicara, baik ayat Quran atau hadis Nabi SAW yang sahih, ini bukan berarti Allah lupa, bukan, atau dilupakan, tidak mungkin, ya. Kan itu bukan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan itu adalah aib bagi Allah Azza wa Jalla. Sifat lupa ini, itu sifatnya makhluk. Tetapi itu afiyah bagi hamba dari Allah Azza wa Jalla. Apa itu afiyah? Itu keringanan, maaf. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai hamba banyak meminta kepada Allah afiyah. Seperti disebutkan dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan yang maknanya inna afdala ma yatlubul abdu minallah al-afiyah. Sesungguhnya yang paling utama dari apa yang hamba minta kepada Allah adalah al-afiyah. Allahumma inni as'alukal mu'afah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu maaf, ya, darimu di dunia dan di akhirat. Dan demikian juga di hadis yang lain Nabi kita menyebutkan SAW yang dijadikan sebagai zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'alukal al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu afiyah di dunia dan di akhirat. Maka jangan mengada-ada. Lihadil ummah fa'alayya an tuqbala min Allah afiyata wa rahmatahu. Afiyah dari Allah untuk umat ini, maka wajib bagi umat ini untuk menerima afiat dari Allah dan rahmatnya tersebut. Jadi kalau tidak disebutkan dalam nas tentang ini demikian, maka biarkan. Karena apabila muncul perkara-perkara baru, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, ulama kita tidak akan diam. Ulama kita tidak akan diam. Contoh tentang narkoba, apakah sudah ada dari zaman dulu? Zaman para imam kita belum ada yang main narkoba. Muncul akhir zaman ini dengan berbagai macam bentuknya. Namun mereka ketika mendapati kasus pertama kali, kemudian dampaknya demikian, maka mereka langsung mengkaji, langsung beristihad dan mencari nas dan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para imam terdahulu. Lalu mereka bersepakat, walaupun tidak berkumpul dalam satu tempat atau dalam satu masa, semuanya pendapatnya sama, yaitu ma yuskiru katsiruhu faqalilu haram. Apa yang banyak yang memabukkan, maka sedikitnya menjadi haram. Jelas hukumnya seperti itu. Dan semisalnya itu akan diam para ulama kita, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mereka diam, tidak bicara apapun, itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan afiyah yang beliau sebutkan di sini, fa innahu lam yasqut anha ghaflatan aw nisyanan wala jahlan. Karena Allah tidak akan diam dalam satu masalah yang terkait dengan maslahat dan madarat hamba-hambanya. Diam karena lupa atau karena tidak tahu, tidak mungkin. Yang Allah katakan dalam surat Maryam di ayat yang ke-64, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu Allah Jalla Ala tidak akan mungkin lupa. Faedah yang keempat dan terakhir, tasqiqul masail wa tafri'uha yajru ila adam al-inqiyad ila syara' wal istighfaf bi thawabatihi. Sibuknya seseorang atau satu kaum dengan masalah-masalah yang belum terjadi dan perincian-perinciannya menghantarkan umat ini kepada sesuatu yang tidak disyariatkan, sehingga meninggalkan syariat dan menganggap syariat ini perkara yang remeh, sehingga tidak perlu. Dan ini
Kadang kita dengar dari sebagian orang, jangan kesanalah nanyanya, kenapa? Repot. Lu kenapa repot? Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Kesini aja, enak. Membahas masalah itu dengan pendapat-pendapat yang kita nyaman. Akhirnya dasar syariat bagaimana? Ditinggalkan. Ini kacau. Sehingga ketika mendapatkan nas akan ditarik ke sana, ditarik kemari, mengikuti hawa nafsu, dan ini suatu yang buruk. Wa min thamma yatawalladul mira' wa tasawwur asyahna wal baghdha bainal mutakhasimain, sehingga dampaknya akan muncul perdebatan di sana sini dan kebencian satu dengan yang lain dan permusuhan antara dua orang yang berbeda. Tapi kita lihat para ulama kita dahulu, mereka berbeda pendapat mereka dalam masalah-masalah yang muncul yang belum terjadi sebelumnya. Tapi ketika mereka kembali kepada nas, walaupun beda pendapat tapi tetap terikat persaudaraan mereka. Sedangkan sekarang bagaimana? Tidak. Contoh ringan yang terjadi di antara sebagian ikhwah yang rajin mengaji. Ya. Satu alim menyampaikan bahwa kita kepada ahli bid'ah harus demikian. Yang lain mengatakan, siapa ahli bid'ah itu? Sehingga kita bersikap demikian. Maka tidak boleh sembarangan kita menuduh orang ahli bid'ah, tidak boleh sembarangan kita mengatakan demikian, karena dalil mengatakan demikian. Lalu bertemu, diadukan dua pendapat tersebut. Maka karena masing-masingnya berpegang teguh dengan pendapatnya, akhirnya bagaimana? Terjadi perpecahan, tidak tegur sapa, dan akhirnya saling menuduh, berpecahlah di antara mereka. Itu yang terjadi. Ya. Ketika suatu masalah dikembalikan kepada pendapat, bukan dikembalikan kepada dalil dan kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh para ulama. Oleh karena jemaah sekalian rahimani wa iyyakum, faedah inti dari bab yang dibawakan oleh penulis di sini adalah hendaknya kita menyibukkan diri dengan masalah-masalah yang memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat, dan kembali kepada apa yang mendatangkan ridha Allah, bukan dengan sesuatu yang tidak memberikan manfaat, apalagi yang jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dalam masalah-masalah khilaf, itu perbedaan pendapat, dan masalah-masalah yang pelik, maka hal itu diserahkan kepada ahlinya. Kita harus sadar diri bahwa saya punya keterbatasan dalam masalah ilmu, dan saya masih butuh yang lebih manfaat untuk kehidupan saya di dunia dan di akhirat untuk mendapatkan jalan yang mudah dalam mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil. Apa yang baik semoga diberkahi dan bermanfaat untuk kita sekalian, dan apa yang keliru semua dimaafkan dan diampuni dosa kita sekalian. Bila ada yang ingin disampaikan, dipersilakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Iya. Baik, barakallahu fikum. Tentang anjuran dari Nabi kita SAW tentang mandi junub. Ya. Man ghasala yaumal jum'ati ghusl janabati falau kadza wa kadza. Barang siapa mandi Jumat dengan mandi junub, maka baginya demikian. Ulama beda pendapat tentang masalah mandi junub di hari Jumat, antara yang wajib dengan yang sunnah. Namun yang rajih adalah sunnah. Demikian juga yang kedua, ada perbedaan pendapat tentang apakah mandi junub itu dengan sebab atau tanpa sebab. Yang jelas dengan sebab. Apa sebabnya? Itu sebabnya adalah hari Jumat.
Yang lain mengatakan sebabnya adalah junub. Jadi dianjurkan kalau Jumat untuk junub. Tapi ini pendapat yang lemah. Lalu ketika seorang junubnya di malam hari, lalu mandinya sebelum fajar, apakah mandi ini mencukupi untuk kita mandi junub hari Jumat yang dianjurkan Nabi SAW? Dan tentunya setiap apa yang beliau anjurkan merupakan sunnah, dan sunnah memberikan kebaikan, yaitu pahala bagi pelakunya. Lalu apakah ketika mandi junubnya sebelum fajar mendapatkan itu? Di sini terjadi khilaf juga di antara ulama. Di mana sumber khilafnya? Dari penghitungan waktu. Satu pendapat mengatakan diterima, masuk ke dalamnya, karena penghitungan waktu dalam Islam adalah ketika tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari dihitung, maka itu masuk waktu. Sehari semalam itu masuk ke dalamnya. Tapi lafaznya kan yaumal jum'ah. Ini diambil dari yaumal jum'ah. Sehingga penghitungan waktu itu diawali dari tenggelamnya matahari sampai tenggelam matahari. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua tidak. Di sini penegasan dari beliau yaumal jum'ati, yaitu ba'dal fajri, yaitu pada setelah terbitnya fajar. Sebab apabila penghitungannya seperti pendapat yang pertama, tentunya mandi Jumat setelah salat Jumat juga dibolehkan, karena masih hari Jumat. Sedangkan di antara hikmah Nabi SAW menyebutkan anjuran mandi hari Jumat itu adalah li ajli salatil Jum'ah, untuk menyambut salat Jumat agar dalam keadaan bersih dan suci secara badan dari hadas-hadas. Itu hikmahnya, sehingga dipersiapkan sebelum Jumat. Dan juga yang kedua, pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya itu adalah ba'dal fajri, setelah fajar. Jadi tafsir atau penjelasan suatu nas itu dari apa yang dijalani oleh Nabi SAW dalam kehidupan. Oleh karenanya disebutkan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, apa yang aku pada hari ini menjalaninya dan para sahabatku. Begitu. Wallahu a'lam. Masih ada tutup? Cukup ya. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan kelurahan. Semoga semua dan apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan untuk bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.